Abdul Wahid rahimahullah, semoga Allah senantiasa menjaga kesehatan beliau, menjaga istiqomah beliau sehingga bisa memberikan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua, agar kita bisa lebih meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu tidak berpanjang lebar, mari sama-sama kita dengarkan al-Qur'an. Sallu ala sayyidina Muhammad. ويمدنا بمدادهم ويرفعنا ببركاتهم وأسرارهم ونور في الدين الدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة. Khususan kepada keluarga kita yang sudah mendahului kita, bapak ibu kita, paman-paman kita, bibi-bibi kita, kakek nenek kita, buyut-buyut kita, usul-usulihim. Semoga Allah Subhanahu wa taala diampuni dosa-dosanya, diangkat derajatnya di sisi Allah, dan dijadikan kuburnya rawdatan min riyadil jinan. Dosa-dosanya diampuni, amal-amalnya menjadi amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ketika masuk ke surganya Allah tanpa hisab. Dan kita semua yang masih hidup, seluruh jemaah yang hadir pada majelis ini atau yang menyimak dari rumah masing-masing, para pengurusnya, para donaturnya, semoga pada Allah Subhanahu wa taala diberikan keberkahan umur, oleh Allah diangkat derajatnya, segala cita-citanya Allah kabulkan, segala kesulitan-kesulitannya Allah berikan jalan keluar, anak-anaknya, istrinya dijadikan anak-anak dan istri yang saleh dan salehah. Dimanapun mereka berada, Allah jaga di dalam keadaan iman dan takwanya. Syahudillahilahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Ya kami hormati
Ketua DKM Masjid Darussalam Ustaz Jumanto. Alhamdulillah ada undangan. Yang kami hormati segenap para pengurus, para jamaah, aparatur daerah, para RT dan RW-nya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan wasilah berkumpulnya malam ini menjadi penebus dosa-dosa kita, dan dijadikan ilmu yang kita pelajari ini menjadi ilmu yang bermanfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ala musannif rahimahullahu taala wa naf'ana bi ulumihi wa amadana bi asrarihi wa bikum fid darain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kemarin kita belajar tentang hitungan-hitungan rakaat, hitungan-hitungan sujud, sekarang kita akan mempelajari tentang sesuatu yang ditinggalkan dari sholat. Entah itu ditinggalkan karena sengaja atau kita tinggalkan karena lupa. Ada banyak hal yang harus kita lakukan ketika sholat kita, rukun kita, sunnah abad kita ditinggalkan. Ada hal-hal yang perlu kita lakukan. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Wal matruku minas salati salasat asya'a. Adapun sesuatu yang ditinggalkan di dalam salat itu ada 3 perkara. Ada 3 perkara yang terkadang kita tinggalkan dalam sholat. Apa saja? Fardun. Yang pertama fardun, rukun. Terkadang kita meninggalkan rukun. Yang kedua, wa sunnatun, dan sunnah. Di dalam sholat kita itu Pak, selain ada rukun, ada sunnah. Wahai'atun, dan hayat. Sunnah itu di dalam sholat itu dibagi menjadi 2. Ada yang namanya sunnah ab'ad, ada yang namanya sunnah hayat. Apa perbedaan daripada sunnah ab'ad dan sunnah ab'ad dan sunnah hayat? Kalau sunnah ab'ad itu sebagian daripada sholat, hampir menjadi rukun daripada sholat, tapi tidak sampai kepada rukun, hanya sebagian daripada sholat. Sehingga ketika kita meninggalkan ab'ad itu, sunnah ab'ad itu, maka perlu kita tambal apa yang kita tinggalkan dengan yang namanya sujud sahwi. Ada yang ketiga, yang namanya sunnah hayat. Yang namanya sunnah hayat ini walaupun panjenengan tinggalkan, itu tidak apa-apa. Tidak perlu panjenengan untuk mengganti, untuk menambal apa yang panjenengan tinggalkan dari hayat itu dengan sujud sahwi. Mari kita urai satu persatu. Fal fardu. Yang pertama kita akan membahas tentang fardu atau rukun yang kita tinggalkan. La yanubu anhu sujudus sahwi. Tidak mengganti dari fardu yang kita tinggalkan itu sujudus sahwi, sujud sahwi. Artinya sujud sahwi itu tidak pernah bisa menggantikan rukun yang kita tinggalkan. Ada yang bisa menyebutkan 3 rukun yang telah kita pelajari? Apa saja yang rukun yang telah kita pelajari? Niat, takbiratul ihram, Fatihah,
Tapi di dalam kitab Iqna, di dalam kitab Baijuri dikatakan kalau yang kita tinggalkan itu takbiratul ihram dengan niat, itu tidak bisa diganti, itu harus diulang sholatnya Pak. Niatnya panjenengan tidak dibaca ketika takbiratul ihram, tidak dibaca di dalam hati. Kemudian ketika ruku panjenengan ingat, wah saya tadi enggak niat. Atau ketika sujud, wah tadi saya enggak niat. Wah saya enggak takbiratul ihram, tidak baca Allahu Akbar, tahu-tahu langsung sujud. Maka sholat panjenengan tidak bisa diganti dengan sujud sahwi, maka harus mengulang kembali sholat panjenengan. Bal akan tetapi in dzakarahu, ketika mengingatnya, mengingat ail fardhu, ketika mengingat rukun dari fardhu yang telah kita pelajari itu, ruku, i'tidal, sujud, tumakninah, ya. Ruku, selain ruku, tumakninah, i'tidal, tumakninah, sujud, tumakninah, duduk di antara dua sujud, tumakninah, ruku lagi, sujud lagi, tumakninah. Itu kalau panjenengan tinggalkan. Ketika mengingat bahwa panjenengan meninggalkannya, wa huwa fi sholati ada bihi wa tammat sholatuhu, maka panjenengan itu ketika mengingat kerjakan ketika panjenengan mengingat harus kembali, harus menambahkan apa yang panjenengan tinggalkan. Seumpamanya panjenengan tinggalkan 1 rakaat di dalam sholat, maka panjenengan perlu menambahkan 1 rakaat lagi di dalam sholat. Setelah cerita terperinci nanti kita akan bahas. Ketika panjenengan lupa Fatihah, seumpamanya ketika lupa Fatihah, lupa nggak membaca Fatihah, maka ketika panjenengan Allahu Akbar ruku, ini kan panjenengan ingat, bisa panjenengan kembali karena ini merupakan rukun. Seumpamanya ketika i'tidal, ketika panjenengan ruku, ya, ketika ruku itu rukun apa bukan? Rukun. Ternyata panjenengan tidak i'tidal, Pak. Langsung mau sujud. Nah, kebanyakan orang kan begitu ketika sholat sendirian. Ketika panjenengan ingat, maka panjenengan bisa kembali lagi. Tapi kalau sudah terlanjur sujud, selesaikan lagi, kembalikan lagi. Kembalikan menambah yang telah kita kurang 1 rakaat lagi. Karena yang telah kita lakukan di dalam niyatul zain itu dikatakan dianggap nganggur, dianggap sia-sia dalam rakaat yang selanjutnya. Kecuali kita ketika lupa sampai salam, sampai sebelum salam. Kalau sampai sebelum salam, seumpamanya lupa apakah kita 2 rakaat, apakah 3 rakaat, apakah 4 rakaat. Nah, tinggal tambahkan sisanya. Seumpamanya kita beranggapan, oh saya ini masih 3 rakaat, sudah tasawuf akhir, maka tinggal tambahkan 2 rakaat lagi. Terus wasunnatu, nah ini au dzakarahu ba'da salami, atau mengingat fardhu atau rukun tersebut setelah salam. Ternyata setelah salam panjenengan baru ingat. Waz zamanu qaribun,
dan adapun masa waktunya dekat setelah salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, tidak lama panjenengan ingat, wah saya kayaknya sholatnya 3 bukan 4 karena sholat asar ternyata. Panjenengan setelah salam itu langsung naik, tambahkan 1 rakaat lagi walaupun telah salam. Ata bihi wa bana alaihi ma baqiya min as-salah wa sajada lis-sahwi. Kemudian setelah panjenengan melaksanakan rakaat yang kurang tadi panjenengan tambahkan, jangan lupa disunnahkan sujud sahwi. Bagaimana bacaan sujud sahwinya? Panjenengan boleh membaca Subhana rabbiyal a'la, boleh. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, boleh. Bisa membaca Subhana man la yanamu wa la yashu, boleh. Dipersilakan panjenengan. Terus wa bana alaihi ma baqi min as-salah wa sajada lis-sahwi wa huwa sunnatun kama sayati. Lakin inda tarki ma'murin bihi bis salati aw fi'li manhiyin an fiha. Sebenarnya yang menyebabkan sujud sahwi itu Pak banyak hal. Pertama, as-suhwu secara bahasa itu lupa, secara bahasa itu as-suhwu itu anisyan, lupa. Sebagian ulama membedakan antara lupa, antara suhu dan nisyan. Suhu dan nisyan ini di dalam bahasa Arab artinya sama-sama lupa. Cuma ulama sebagian ada yang membedakan, namun ada sebagian yang lain sama saja, suhu dan nisyan. Ada beberapa yang bisa menyebabkan kita harus melakukan sujud sahwi. Yang pertama, melakukan sesuatu jika disengaja maka membatalkan sholat. Tapi karena tidak sengaja nggak batal. Contoh, di dalam sholat itu Pak, di dalam rukun itu ada yang rukun diperpanjang durasinya, ada yang rukun pendek durasinya. Contoh, ketika i'tidal setelah ruku kemudian i'tidal, ini rukun pendek, tidak boleh diperpanjang sama panjenengan. Ketika diperpanjang, ini bisa membatalkan sholat. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi subhanal azim. Kemudian ini kan lagi rukun. Kemudian i'tidal. I'tidal ini panjenengan dipersingkat, hanya membaca Sami Allahu liman hamidah Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wal ardi wa mil'u ma syi'tan min syai'in ba'd. Tidak boleh melebihi, tidak boleh panjang-panjang Pak. Apalagi sampai diam lama bisa batal. Contoh lagi, panjenengan melakukan panjang durasinya ketika duduk di antara sujud. Sujud, ini kan rukun sujud. Kemudian duduk di antara sujud, ini kan rukun juga. Tapi ini rukun yang pendek Pak, durasinya. Di dalam ketika duduk ketika panjenengan baca itu Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni, itu tidak boleh lama-lama Pak. Yang penting sekedar tumakninah, panjenengan kemudian sujud. Tapi kalau panjenengan melakukan karena lupa, artinya duduk termenung begitu, karena banyak masalah ya. Ternyata sampean duduknya setelah sujud duduk termenung sampai lama, maka panjenengan disunnahkan ketika sebelum salam melakukan sujud sahwi.
Yang kedua, memindahkan rukun qauli. Kita beberapa minggu kemarin kita mempelajari tentang rukun. Sebenarnya kan kita sudah sampaikan bahwa rukun itu kan ada rukun fi'li, ada rukun qauli, ada rukun qalbi dan sebagainya. Rukun qauli seperti Fatihah, ya itu rukun qauli. Di dalam rukun qauli ternyata panjenengan dipindah Pak. Ternyata dipindah ketika ruku, dibaca ketika sujud. Padahal ketika baca Fatihah itu seharusnya ketika berdiri. Ternyata sama panjenengan dibaca ketika sujud, dibaca ketika ruku, ketika di tempat rukun-rukun ya bukan mestinya panjenengan baca. Dikata ulama tidak masalah, artinya tidak membatalkan sholat, tapi panjenengan ketika melakukan itu secara sengaja maka harus bersujud sahwi sebelum panjenengan selesai sholat, sebelum salam. Tapi kalau kita ngikutin pelajaran kita di dalam rukun terakhir itu harus tertib. Artinya kalau tidak tertib, artinya sebenarnya kan Fatihah dulu, setelah Fatihah baru ruku. Kalau tidak tertib sebenarnya tidak sah. Kalau mengikuti kitab Fathul Qorib, itu hanya pandangan-pandangan ulama di luar kitab yang kita pelajari. Terus yang ketiga yang menyebabkan kita sujud sahwi, ragu-ragu dalam meninggalkan salat ab'ad, dalam sunat ab'ad. Contohnya, saya tadi qunut apa tidak ya? Saya tasahud awal apa tidak ya? Ini kita ragu-ragu. Maka orang yang ragu-ragu seperti itu panjenengan harus menambah dengan sujud sah. Nanti kita praktek sekalian kita tandain, identifikasi mana yang ab'ad, mana yang hayat, mana yang fardu. Cuma kita selesaikan dulu materi kita. Yang keempat, melakukan sesuatu yang dianggap melebihi, menambah daripada pekerjaan sholat. Menambah rukun sholat. Panjenengan kira-kira ini 4 atau 3. Kalau di dalam kitab kita, kalau sudah ragu-ragu begitu Pak, disuruh ambil yang paling pendek, yang paling kecil. Seumpamanya apakah 3, apakah 4, berarti yang kita ambil adalah 3. Berarti kita menambahkan 1 rakaat lagi. Karena kita lupa, pasti ada kemungkinan ini lebih Pak. Ternyata yang betul adalah 4. Berarti ketika kita lakukan yang 3 nambah 1, berarti menjadi 5 rakaat. Sehingga kita memerlukan, disunahkan untuk sujud sahwi. Tapi kalau kata Imam Sarkawi, kalau kita tadi baca, kalau kita lupa membaca subhanalladzi la yanamu wa la yasu. Tapi kalau kita melakukannya karena sengaja Pak, meninggalkan qunut karena sengaja, meninggalkan tasahud karena sengaja, bukan itu katanya bacaannya. Kata Imam Asy-Syarkashi itu malah bacaannya adalah istighfar. Ketika sujud astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kenapa? Karena kita sengaja meninggalkan perbuatan tersebut. Baik. Wa sunnatu, dan adapun sunnah ab'ad, intarakahal musalli, apabila musalli, seorang yang sholat itu meninggalkan sholat ab'ad itu, sunnah ab'ad itu, la ya'udu ilaiha ba'da talabbusi bil fardhi, maka tidak perlu mengulang lagi setelah melakukan rakaat yang lain.
Contohnya, panjenengan lagi tasahud, duduk di antara sujudnya, iftiras. Kemudian sujud lagi, padahal waktunya tasahud. Tahu-tahu panjenengan langsung naik ke atas. Coba contohkan, Ustaz. Ini di antara dua sujud, duduk di antara dua sujud. Kemudian ruku, ini rakaat kedua. Sujud dulu. Kemudian seharusnya ini kan kalau rakaat kedua seharusnya kan tasahud. Sedangkan tasahud ini merupakan sunnah akad. Kemudian beliau ini tidak tasahud, dari ruku langsung naik ke atas. Ternyata tidak duduk beliau. Setelah berdiri, beliau ingat bahwa tidak tasahud awal. Maka beliau ini tidak perlu turun lagi. Karena apa? Karena sudah berdiri. Ini sudah rukun yang lain. Tapi kalau masih di pertengah, lagi sujud, coba sujud lagi, terus naik. Setelah ini ingat, belum nyampe ke rukun setelahnya, sudah ingat, maka boleh untuk tasahud awal. Sehingga ini karena tidak sampai kepada rukun berikutnya. Dan kalau sudah terlanjur panjenengan meninggalkan qunut, meninggalkan tasahud awal, maka panjenengan tidak perlu mengulang lagi, karena ini bukan rukun, ini adalah sunnah abad. Cuma panjenengan tambal tutupi perbuatan yang panjenengan lupa tadi itu dengan cara sujud sahwi. Terus fa'in ada ilai aliman bitarimi batalat sulatuhu. Tapi ketika panjenengan sudah naik ke atas, Pak, telah naik ke atas, sudah mau baca Fatihah lagi, ternyata panjenengan ingat kalau belum tasawuf, ternyata duduk ngulang, terpaksa panjenengan ngulang. Tahu kalau panjenengan tidak boleh ngulang habis ngaji sekarang ini, maka batal sholatnya. Sholatnya batal. Bukan hanya batal, bitahrimihi. Fa'in ada ili aliman bitahrimihi. Jika dia tahu bahwasanya dia ketika mengulang tahu keharamannya, maka batalat sholatuhu, batal itu sholatnya. Au nasiyan annahu fi sholati au jahilan fala takun sholatuhu. Apabila orang tersebut tidak tahu apa-apa, bodoh lah istilahnya. Insyaallah orang sini tidak ada yang bodoh karena ngaji semuanya. Apabila orang itu tidak tahu, ya bahasa kerennya bodoh, kata jahilan itu kan bodoh, tidak tahu tentang perihal ini, fala tabtul salatu, tidak batal sholatnya karena ketidaktahuan dia. Artinya kalau kemarin kita tidak tahu ilmu ini, ternyata setelah sujud, oh saya enggak kunut tadi, tahu-tahu berdiri langsung kunut. Karena ada orang yang ketika tidak kunut, mereka kurang nyaman, Pak. Ternyata sudah sujud, saya enggak kunut tadi, tahu-tahu berdiri langsung. Nah, besok-besok enggak usah, kalau sudah lupa, panjenengan tinggal ditambal kelupaan panjenengan itu dengan cara sujud sahwi. Wa yalzamuhu al-qiyam 'inda tadhakkurihi wa in kana ma'muman 'ada wujuban limutaba'ati imami. Nah, sekarang kalau makmum, Mbak. Makmum itu kalau mau sah sholatnya
maka harus mengikuti apapun gerakan imamnya. Mau imamnya sujud, ikut sujud. Mau imamnya sujud sahwi, ikut sujud sahwi. Padahal panjenengan tidak tahu kan pada apa kesalahan imam, karena panjenengan makmum masbuk umpamanya. Ini kenapa kok makmum imam saya kok sujud sahwi? Ternyata dia ada kesalahan tapi panjenengan tidak tahu. Maka harus diikuti, Pak. Lantas bagaimana hukumnya kalau tidak mengikuti? Batal sholat panjenengan kalau tidak mufaraqah. Artinya kalau panjenengan sudah tidak senang sama imam, tinggal mufaraqah saja. Kalau sampai panjenengan sebagian diikuti, sebagian tidak, kecuali qunut. Kalau qunut berbeda-beda pendapat. Ada yang berpendapat kalau qunut ada yang ngikuti, ada yang enggak, itu tidak masalah, tidak menjadikan batal. Sumpamanya di Jogja itu ada kalangan Muhammadiyah itu kan tidak qunut. Kadang dia karena memberikan toleransi kepada makmumnya yang Ahlus Sunnah wal Jamaah yang NU, terkadang dia setelah i'tidal dia akan menunggu kadang biar memberikan kesempatan kepada makmum yang di belakang. Kata ulama, diperbolehkan makmumnya ketika imamnya ini memberikan sekadar meninggal waktu untuk dia qunut, dipersilahkan. Qunut dia jangan panjang-panjang qunutnya. Sampai qunut nazilah, sampai Palestina didoakan semua. Ya ntar kelamaan i'tidalnya imamnya nanti. Terus lagi tentang Fatihah. Fatihah itu Pak, ketika panjenengan bengong, kadang lupa nggak baca Fatihah. Tahu-tahu setelah imam ruku panjenengan baru ingat kalau belum baca Fatihah. Padahal kita itu dikasih waktu sama ulama itu, sama syariat itu 2 rakaat. Artinya kalau ketika kita tertinggal 2 rakaat, maka kita itu termasuk orang yang batal sholatnya, karena kita sudah terpisah lebih dari 2 rakaat bersama imam. Contohnya, panjenengan ternyata tidak baca Fatihah, tidak baca, tapi tidak baca Fatihah bukan karena panjenengan enggak kebagian, tapi karena lalai tadi, ceroboh. Padahal sholat Fatihah itulah sholat liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Orang yang tidak membaca Fatihah sama saja tidak sholat, kan begitu. Ternyata panjenengan ceroboh, menghayal kemana-mana karena banyak masalah. Ya biasa Pak, Rasulullah juga lupa. Ada beberapa kali Rasulullah yang saya baca tadi dalam kitab itu dalam sholat. Cuma lupanya Rasulullah kan jadi hukum kepada kita. Coba kalau Rasulullah nggak lupa, ya kita nggak tahu caranya harus bagaimana menampar kelupaan kita ini. Nah ketika kita ceroboh seperti tadi itu, maka ulama itu memberikan keringanan kepada kita 3 rakaat, 3 rukun. Jadi panjenengan kalau ketinggalan Fatihah, rukun yang pertama rukuk ya. Jadi yang dihitung adalah rakaat yang tawil, rukun yang panjang, bukan rukun yang pendek. Rukun yang pendek itu Pak, i'tidal, terus duduk di antara sujud, itu rukun yang pendek. Jadi panjenengan itu yang pertama adalah rukuk, yang kedua adalah sujud pertama, yang ketiga adalah sujud kedua. Ketika sudah melebihi panjenengan baca Fatihah di sujud ketiga ini, maka panjenengan batal sholatnya. Kenapa? Karena ketinggalan dari imam. Ini bisa dipahami ya? Berjamaah ya? Berjamaah kepada Ustadz Otoni. Sumpamanya panjenengan menghayal, entah nyam namanya juga manusia Pak. Kadang imannya naik, kalau imamnya naik belum duhur sudah ke masjid. Ini imamnya sudah turun, banyak masalah lagi. Akhirnya bengong lagi, mikirin anak, mikirin istri, aduh nyampe rumah harus dimarahi apa gimana nggak tahu lah. Akhirnya menghayal panjenengan. Tahu-tahu Allahu Akbar, Ustaz Watoni ruku, panjenengan ingat kalau belum baca Fatihah. Maka sama ulama diberikan hitungan 3
rukun. Tapi rukunnya ini rukun yang tawil, rukun yang panjang. Pertama ketika ruku, kedua ketika sujud, pertama ketika sujud kedua. Kita sujudnya kan 2 kali. Jadi tumaknina itu nggak dihitung karena pendek-pendek kan tumaknina itu. Tumaknina, i'tidal nggak dihitung. Di antara duduk di antara kedua sujud tidak dihitung. Maka panjenengan ketika Ustadz Watoni sudah sujud kedua, panjenengan masih tidak bisa ngejar, maka sholat panjenengan batal. Bisa dipahami? Cara baca Fatihah itu gimana? Cara baca Fatihah sangat jadi ketika baca Fatihah, Ustaz Watoni kan ruku, panjenengan berdiri tetap. Ruku, beliau i'tidal, kita selesaikan berdiri. Artinya kita diperbolehkan berdiri itu baca Fatihah, maksimal kita harus tidak tertinggal 3 rukun yang panjang. 3 rukun. Sini contoh, jadi imam berdua, jadi imam sama makmum. Biar jelas. Ustaz Watani dulu sholat, kita identifikasi dulu tentang mana yang rukun sama yang ini ya. Habis itu kita praktek yang tadi itu. Pertama, rukunnya apa? Niat ya, sama takbiratul ihram. Silakan dulu niat sama salat subuh, salat maghrib. Talafut ini, usalli fardhul maghrib ini hukumnya sunnah. Terus angkat tangan, sunnah apa rukun? Angkat tangannya sunnah. Tapi ketika Allahu Akbar rukun, karena namanya takbiratul ihram. Berarti sudah rukun ini. Kemudian sunnah lagi iftitah dulu, ta'awud dulu. Ta'awud, kemudian iftitah. Itu sunnah. Sunnah biasa, sunnah hayat. Jadi ketika panjenengan tinggalkan kabira walhamdulillah atau ba'id wa bayyin, itu tidak perlu panjenengan ganti. Kemudian yang kedua, Fatihah. Ya seterusnya Fatihah. Fatihah ini hukumnya rukun. Artinya kalau panjenengan tidak kerjakan, ini panjenengan tidak sah. Setelah Fatihah, baca apa? Surah pendek. Surah pendek ini rukun apa sunnah? Sunnah. Panjenengan nggak baca Fatihah, nggak baca surah pendek, tidak perlu panjenengan baca ketika sudah melewati, dan tidak perlu panjenengan sujud sahwi. Nah, setelah Fatihah, kemudian ruku. Ruku ini hukumnya rukun apa sunnah? Rukun. Kemudian i'tidal. Tapi ada rukun berikutnya yang namanya tumaknina. Setelah ini i'tidal. Nah, i'tidal ini rukun tapi pendek. Tidak boleh sengaja panjenengan memperpanjang durasinya. Beda kalau seperti ruku tadi, ruku itu masih panjang. Tapi kalau yang i'tidal ini pendek. Kemudian sujud. Nah, sujud ini termasuk rukun yang panjang juga. Artinya panjenengan mau baca subhan rabbiyal a'la itu 7 kali, 11 kali, 21 kali boleh Pak, asal salat sendiri. Tidak salat berjamaah. Kalau salat berjamaah di dalam kasih itu saja dilarang Pak. Kenapa? Zalim kepada yang di belakang, kecuali sama-sama ridho. Nah, ini namanya rukun panjang. Terus duduk. Nah, ini Pak, rukun juga. Jadi panjenengan kalau tinggalkan ini harus nambah lagi panjenengan.
Karena ini adalah rukun. Tidak sah sholatnya kalau panjenengan tinggalkan. Dan tidak bisa ditambal dengan sujud sahwi. Sujud sahwi itu hanya sunnah. Kemudian rukun apa? Nah, kalau sudah imam begini Pak, ini adalah terakhir. Panjenengan baca Fatihah. Jenengan. Berarti kita coba ulang-ulang dari atas. Nah. Ini sudah paham, ini rukun rakaat pertama sudah paham. Nah, jadi makmum, ngayal dulu makmumnya. Terus langsung rukuk. Nah, ternyata yang di belakang belum baca Fatihah karena menghayal. Nah, sedangkan ini sudah rukuk, berarti dihitung satu, Pak. Karena yang tidak boleh lebih dari 3. Ini yang rusak ulama. Tidak boleh lebih dari 3 rakaat yang dihitung, rukun yang dihitung, rukun tawil yang panjang. Ini. Nah, iktidal ini tidak dihitung, Pak, karena pendek. Terus sujud. Nah, ini dihitung 2. Berarti ini masih boleh baca Fatihah. Duduk. Nah, ini termasuk yang pendek durasinya, tidak dihitung dalam Syafi'i. Nah, kemudian, ini yang ketiga. Kalau sampean panjenengan belum selesai Fatihah, ini kan belum selesai, masih belum rukuk ternyata. Belum baca lagi. Nah, belum baca. Maka ketika beliau ini naik ke atas lagi, maka beliau ini batal sholatnya karena sudah melebihi 3 rukun. Bisa dipahami, Pak? Jadi iktidal tadi itu nggak dihitung, duduk di antara sujud tidak dihitung karena itu adalah dihitung pendek. Yang dihitung adalah yang panjang-panjang, 3 itu. Tapi kalau panjenengan secara sengaja meninggalkan rukun itu maksimal 2 rukun. Contohnya Allahu Akbar, ternyata beliau memang betul-betul ceroboh meninggalkannya. Artinya bukan sengaja, saya nggak mau baca Fatihah sumbangannya. Ini 1, terus 2, ketiga, ini 2, ketiga selesai ini sudah tidak sah sholatnya karena sudah meninggalkan lebih dari 2 rukun. Kita diskusi. Ada pertanyaan? Ternyata ini gak ruku-ruku, tidak batal. Bisa dipahami ini? Kita selesaikan dulu. Kalau sunnah hayat seperti tadi, sunnah hayat subhan rabbiyal azimi, subhan rabbil a'la ditinggalkan, tidak perlu sujud sahwi. Dan ada 6 sunnah ab'ad, Pak. Wahya at-tasahudul awal, tasahud pertama. Tasahud pertama atas at-tahiyatul mubarakatuh shalawatut thayyibatu lillah. Assalamualaikum ya Nabi warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillah sholihin. Terus asyhadu an la ilaha illallah. Itu tasahud namanya. Kalau panjenengan itu tinggalkan, maka panjenengan perlu menambal dengan sujud sahwi. Itu yang pertama. Yang kedua, duduk. Ternyata tasawuf awalnya jenengan tidak dibaca ketika duduk, Pak, ketika berdiri. Tidak duduk. Maka panjenengan harus sujud sahwi. Kenapa? Karena tidak duduk ketika membacanya. Terus yang ketiga, qunut di dalam subuh. Ternyata panjenengan yang mempercaya qunut, ternyata tidak qunut. Ini yang ketiga, kalau tidak qunut, panjenengan sujud sahwi. Walaupun panjenengan itu masbuk, panjenengan tetap mengikuti sujud sahwinya. Dan qunut yang pertama itu adalah qunutnya imam yang perlu diikuti. Setelah itu qunut juga panjenengan untuk melengkapi bahwa panjenengan itu melakukan sunnah ab'ad. Terus yang keempat, qunut di sholat witir di pertengahan kedua Ramadan. Itu kalau nggak witir sujud sahwi juga, Pak. Karena
Kalau yang biasa qunut, enggak qunut, sujud sahwi kalau yang biasa. Kalau memang betul-betul enggak ngikutin imamnya enggak qunut ya enggak masalah. Terus qunutnya itu ketika berdiri, kalau enggak berdiri sujud sahwi. Terus juga selawat kepada Nabi di dalam tasawuf awal. Ternyata kan setelah tasawuf awal asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu kan selawat setelah itu, Pak. Allahumma shalli ala Muhammad paling sedikit. Ya lengkap Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim ila akhirih. Terus yang keenam, yang terakhir, wassalatu ala ali fi tasahhudil akhir. Di dalam tasawuf akhir itu wajib hukumnya baca selawat, Pak. Baca selawat wajib hukumnya, tapi tidak wajib membaca selawat kepada keluarga Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali. Cuma ini abad, hampir mendekati wajib. Karena merupakan sebagian, kata ulama, hampir menjadi sebagian daripada rukun. Ketika tidak membaca keluarga Nabi, lupa panjenengan. Hanya Allahumma sholli ala Muhammad, assalamualaikum, assalamualaikum. Lupa ketika tasawuf akhir tidak membaca selawat kepada keluarga Nabi, maka tidak perlu. Ketika lupa tidak perlu di assalamualaikum, assalamualaikum, tidak perlu baca lagi. Kemudian panjenengan langsung sujud sahwi. Tahu sujud sahwinya? Coba sujud sahwi sebelum salam. Nah, ini kan mau salam. Duduknya ini duduk terakhir. Ada dua pendapat. Ada panjenengan mulai pertama bisa dengan duduk iftiros, menandakan bakal akan melaksanakan sujud sahwi. Ada pendapat yang kedua, panjenengan duduk tawarruk, kakinya dilipat kayak ini. Boleh. Tapi sebelum salam melaksanakan sujud sahwi. Coba silakan sujud sahwi. Subhanalladzi la yanamu wa la yasu, subhanalladzi la yanamu wa la yasu, subhanalladzi la. Yang enggak tahu subhanalladzi a'la wa bihamdi atau subhanalladzi a'la saja 3 kali. Ini boleh panjenengan baca, boleh tidak. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni. Boleh diam saja, boleh, enggak apa-apa. Kemudian subhanalladzi azimi, subhanalladzi a'la atau subhanalladzi la yanamu, boleh. Yang panjenengan mau seperti apa. Kemudian duduk. Langsung assalamualaikum. Wal hay'atu, adapun hay'at itu, Pak, katasbihatin wa nahwiha, seperti tasbih. Seperti subhanarabbil a'la, subhanarabbil azim, itu namanya hay'at. Tidak perlu panjenengan ulang. La ya'udu ilaiha ba'da tarkiha. Kalau panjenengan meninggalkan, tidak perlu mengulang lagi, malah batal panjenengan kalau mengulang. Wa idza syakka fi adadi ma ata bihi min ar-raka'ati, apabila ada orang yang salat, dia ragu-ragu di dalam hitungan salatnya, ata bihi min ar-raka'ati, kaman syakka hal shalla salasan au arba'an, seperti orang yang ragu-ragu apakah dia sholat 3 rakaat apa 4 rakaat. Bana alal yakini, maka teruskan apa yang ia yakini. Wa wal aqallu, tapi yang dia yakini ambillah yang paling kecil, ambillah yang paling sedikit. Kalau panjenengan apakah saya sudah 2, apakah sudah 3, ambil yang 2. Kalau panjenengan antara 3 dan 4, ambil yang 3. Berarti nambah 1 lagi menjadi 4. Wa sajada lisahwi, kemudian panjenengan sujud sahwi setelah menambahkan rakaat itu. Wala yanfa'uhu wala batudhanni annahu shalla arba'an. Panjenengan itu tidak dianggap manfaat walaupun panjenengan yakin bahwa panjenengan sudah sholat 4 kali. Kalau sudah ragu, tambahkan saja, Pak. Keyakinan panjenengan itu dianggap sia-sia. Jadi ikut yang paling sedikit kalau memang betul-betul ada keraguan. Wala ya'malu
biqauli ghairihi lahu anhu shalla arba'an walau balau dzalikal qailu adad tawattur. Atau ada orang yang mengatakan, kamu itu sudah sholatnya 4. Ada teman-temannya di pinggirnya, kamu itu sudah sholat 4. Walaupun yang berkata itu banyak, sampai mutawatir, banyak yang melihat dia 4, tapi dia ragu-ragu, maka tetap dia harus menambahkan satu lagi, melengkapi keyakinannya. Ambil yang paling sedikit, tambahkan kekurangannya yang dianggap dia kurang. Wa sujudus sahwi sunnatun, dan adapun sujud sahwi ini hukumnya wa mahalluhu, dan adapun tempat sujud sahwi ini qabla salami, sebelum melakukan salam. Sekarang fa in sallama al-musalli amidan aliman bisuhui aw nisyan aw nasyan, apabila orang itu sudah melakukan salam dan dia sengaja dan tahu dengan sujud sahwi, dengan lupanya, kemudian dia itu waqal al-fasla urfan fata mahallu, dan diantara salam dan dia mau melakukan sujud sahwi itu jauh waktunya, artinya dia masih ngerokok, masih duduk dan semacamnya, fata mahalluhu, maka sia-sia, hilang masa untuk melakukan sujud sahwinya. Contoh, seharusnya kan sebelum salam panjenengan sudah melakukan sujud sahwi, padahal panjenengan tahu bahwa panjenengan harus sujud sahwi, sunnah sujud sahwi, tapi panjenengan tinggalkan. Assalamualaikum. Setelah berapa lama panjenengan pengen sujud sahwi? Ketika lama dari salam sampai mau melakukan sujud sahwi itu lama menurut kebiasaan, maka tempat sujud sahwinya sudah tidak berlaku. Apabila wa in qasura al-faslu urfan, apabila pemisah itu sebentar, lam yafut wa hayyati falau sujudu wa tarku, apabila sudah penghalang pemisahnya itu tidak jauh, maka boleh dia memilih antara sujud dan antara meninggalkan sujud sahwi. Yang perlu panjenengan ingat bahwa sujud sahwi ini adalah sunnah. Artinya panjenengan ketika meninggalkan bukan berarti sholatnya tidak sah. Hanya saja ketika sujud sahwi disunnahkan karena ada beberapa perkara yang panjenengan tinggalkan. Mari kita diskusi, karena kalau hanya tekstual begini sepertinya kurang masuk. Silakan. Ada yang ditanyakan? Silakan. Kalau sunnah misalkan kita harus melaksanakan sujud sahwi, ingat, tapi begitu sudah salah kita lupa, akhirnya kita sudah mengerjakan sholat sampai lupa. Apakah itu bisa kita ambil lagi? Tidak perlu. Kalau sudah berlalu, pemisah antara panjenengan salam dengan panjenengan ingat, itu tidak perlu lagi dan tetap sah. Yang penting yang ditinggalkan panjenengan itu bukan merupakan rukun, bukan Fatihah, bukan takbiratul ihram. Kalau dua ini yang panjenengan tinggalkan secara nyata, ingat nyampe ke rumah, maka batal. Tapi kalau sampai rumah tidak ingat sama sekali, sudah hilang semuanya, lupa, ya tidak masalah. Sampai panjenengan ingat kembali, berarti ketika ingat harus mengqadha. Seperti itu. Ada lagi? Enggak ada? Kalau panjang itu di sholat itu berarti berapa tempat? Yang dihitung itu hanya yang pendek-pendek seperti i'tidal sama yang duduk di antara dua sujud, itu saja. Dan itu berarti yang panjang. Ya, panjang. Artinya kalau sujud panjenengan boleh diperpanjang, tapi kalau duduk jangan diperpanjang. Kalau duduk di antara dua sujud atau i'tidal, itu bisa menyebabkan sholat, bisa menyebabkan
batal. Atau mengingatkan, saya ingatkan lagi, membaca subhanallah ketika mengingatkan imam, itu hukumnya mengingatkan imam kan diajarin dengan cara subha. Tapi kalau panjenengan hanya niatnya mengingatkan saja, itu batal sholatnya. Maka ketika ingin mengingatkan harus disertai zikir, harus disertai di niat saya mau zikir, bukan hanya niat mengingatkan. Kalau hanya niat mengingatkan baca subhanallah karena kita lupa, itu batal sholatnya. Jadi subhanallah itu niat zikir dan mengingat, atau jangan niat sama sekali. Enggak niat mengingatkan, enggak niat zikir. Subhanallah itu malah bagus. Artinya panjenengan itu terlepas daripada itu. Kalau hanya niat mengingatkan, subhanallah. Terus ini lagi tentang orang baca Fatihah. Kadang kan orang suka dari rumahnya itu, wah kayaknya imamnya nanti nggak ada. Imamnya nggak, oh, saya mau baca wadduha nanti atau al-baqarah. Al-baqarah menjam. Karena dia sudah ngafalin dari rumahnya, nyampe ke imam, Allahu Akbar. Akhirnya nggak baca Fatihah, Pak. Langsung Alif Lam Mim Dzalikal Kitabu La Raiba Fi. Lah makmumnya bingung. Ini kok baca Alif Lam Mim? Subhanallah kata makmumnya di belakang. Apa salah saya? Dia lupa bahwa belum baca Bismillah, baca Fatihah. Bagaimana? Sedangkan di dalam kitab-kitab lain itu tidak ada, Pak. Malah mengingatkan saja. Kalau lebih dari 2 kata, itu kan batal. Atau mengajak bicara. Tapi memberikan ngajak bicara sehingga dipahami dengan satu sama lain, itu juga batal. Cuma di dalam kitab ada salah satu kitab itu yang di sini juga sebenarnya contohnya hampir sama. Kayak ada orang yang mau dipatok ular. Kalau subhanallah kan nggak bisa. Ya tetap dipatok subhanallah, dia nggak ngerti kalau ada ular. Bagi orang buta yang sedang jalan atau ada jurang di pinggirnya, subhanallah yang nggak tahu kalau ada jurang. Maka diperbolehkan dengan mengucapkan ada jurang. Atau lagi sholat, subhanallah sudah enggak ini, ada najis dan sebagainya. Ada najis, ada ijtihad baru. Ini ulama-ulama yang terkontemporer, yang kekinian. Kenapa? Karena memang tidak ada konteks. Kalau seperti Fatihah, Pak, dia nggak ngerasa kalau dia Fatihah. Subhanallah. Apa kesalahan saya? Subhanallah. Padahal ketika nanti ini sudah awal pertemuan pertama. Ketika selesai kan harus dia ulang lagi. Baik, cukup sekian ya. Semoga berkah selalu apa yang kita amalkan, apa yang kita pelajari, semoga menjadi amal ibadah kita. Jadi ibadah yang kemarin tidak sesuai dengan syariat, semoga menjadi sesuai dengan syariat. Dan kalau ada pertanyaan yang hari ini bisa kita tanyakan kembali di pertemuan berikutnya, insyaallah minggu ketiga. Tidak apa-apa, hal-hal yang berkaitan dengan fikih, yang berkaitan dengan sholat. Mari sebelum kita tutup dengan kafaratul majlis. Cukup sekian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.